orang lain juga yang bukan mahram. Iya gitu. Jadi bayangkan apa yang terjadi. Berarti kan dasar perkawinan mereka itu yang lemah. Sebelum itu yang lemah gitu. Jadi bagaimana ke depannya gitu kita memang kembali kepada 8 fungsi keluarga itu masing-masing pribadi itu yang memahaminya. Dan itu emang langsung menjadi fungsi keluarga. Jadi waktu itu ada profesor apa ya waktu kita dinilai inovasi ya 19 inovasi itu cuma 1 kali seminggu 16 kali pertemuan 12 kali yang pertemuan tatap muka 4 kali kuliah umum masa materinya sampai sebanyak itu gitu. Ya memang nggak bisa kita pisahkan. Memang 8 itu memang saling berangkai-rangkai dia. Palingan perpanjangan jam ini kayaknya jam sekolahnya. Iya cuman memang ini kan kita waktu itu memberikan narasumbernya itu kan secara efektif lah, efisien gitu. Dengan itu saja mereka sudah ibu-ibu itu bapak itu sudah merasakan sekali cara berkomunikasi dengan anak. Dan waktu itu kita syaratkan di kelurahan itu adalah keluarga rentan itulah. Misalnya ini ada kasus dengan anaknya gitu ya. Nah itu tuh yang prioritas kita untuk ikut di suka keluarga. Jadi biasanya peserta itu kalau 1 kali periode itu dia 4 bulan ya Bu ya? 16 kali pertemuan lebih kurang 4 bulan. Ya. Nah, itu pesertanya dibatasi atau diserahkan ke kelurahan atau gimana? Kita serahkan ke kelurahan 30 orangnya kan. Kalau terlalu banyak juga nggak efektif juga. Dan itu berapa kita kelurahan yang tinggi berapa? 24 kali 30 berarti ada 30. Udah lumayan ya. Berarti kalau saya datang ke PAUD itu saya bilang sama pengurus PAUD dulu diperhatikan anak-anaknya kalau ada masalah, kalau memang anak-anak kurang bahagia kan kita lihat itu murid kita yang suka datang ke sekolah murung gitu pasti kita tahu lah sebagai seorang guru. Dan itu yang sering terjadi kan ada kasus LGBT itu kan di sekolah ketahuan karena gurunya memperhatikan banyak. Berarti masih umur PAUD Bu? Ya itu ada SD dulu ya. SD yang tanah sawah itu SD gurunya akhirnya terbuka kan ternyata dia bermain ke rumah tetangganya yang punya warnet. Itu rentetannya tuh berantai juga. Nah jadi itu maksudnya jadi biar dari TK, SD, SMP itu setiap kita ke sekolah kita kasih tahu agar kita tersinergi lah semuanya. Jadi anak-anak kita ini memang betul-betul menjadi anak yang bahagia lah gitu. Kita panggil orang tuanya, kita masukin di keluarga yang di kelurahan ikut gitu. Sehingga kita berusaha mencarikan jalan keluar dari masa sedikitnya lah dari masa-masa timbul. Sehingga mudah-mudahan tertekan angka perceraian yang ada gitu. Perceraian. Perceraian itu bisa ditekan dan mereka memang betul-betul tahu ini anak ini lahir tanggung jawab dari orang tua. Bagaimana amanah ya Bu ya? Amanah. Bukan asal lahir gitu. Dan sebenarnya Indonesia itu kan 2030 sampai 2045 itu kan kita menerima bonus demografi. Ya. Malah untuk Sumatera Barat sudah kita terima. Nah, di mana usia produktif itu akan lebih banyak daripada usia anak dan lansia. Bayangkan kalau usia produktif itu memang adalah anak-anak produktif. Asli apa menghasilkan yang berkarya gitu ya. Dia mereka kreatif. Kreatif. Itu hasil dari siapa? Dari orang tuanya, lingkungannya, sekolahnya, pemerintahnya, masyarakatnya. Pasti kan produk itu. Tapi bayangkan juga sebaliknya kalau tidak kita siapkan, mereka masuk kelompok narkoba, seks bebas, program bebas, LGBT, seks menyimpang, HIV. Coba semuanya usia produktif seperti itu. Mau jadi apa? Panjang rentetannya Bu. Mau jadi apa dunia gitu. Dan malahan waktu sekolah keluarga kita tidak salah pernah mengundang psikolog tamatan tidak salah UGM atau apa ya bapak itu orang belakang pasar Bantu itu aslinya. Jadi setiap bulan bapak pulang melihat orang tuanya udah tua, beliau psikolog. Jadi kita undang di suku keluarga. Malah beliau menyampaikan bahwa ada bantuan dana yang luar biasa dari luar negeri untuk LGBT-kan Indonesia. Bayangkanlah. Jadi dengan Pak
Mendoza ya, yang psikolog yang Zera Mendoza, beliau psikolog di Amang Utara. Beliau kita pakai juga untuk di MP2 TP2A dan di Sekolah Keluarga, beliau juga narasumber. Beliau menyampaikan kalau di 24 negara di dunia itu dahulunya LGBT itu hukuman pancung bagi yang melakukan seks menyimpang, hukuman mati. Sekarang sudah legal, bayangkan. Jadi sekian persen dari penduduk negara, ya kan, sekian persen dari penduduk negara, saya lupa juga, kalau sudah sekian persen itu bisa dilegalkan LGBT di negara itu. Dan Indonesia termasuk target. Bayangkan tuh, ini sama target apa? Bayangkan tuh, ini sama target apa namanya? Saya tuh berpikir begini, sebenarnya masalah yang akan timbul di kita itu sudah seperti air bah yang bergelombang sebenarnya. Kita ini orang tua masih berdiri aja senyumnya, air bahnya udah mau nyapu nih kan, anak muda kita ini. Tidak seperti itu sebenarnya kondisi. Tapi kita merasa bahwa orang tua dulu manja gitu, orang tua kita di rumah dulu kan pergi sekolah, pergilah, pulang, mau belajar, mau kreatif. Itu kan tantangan zaman dulu kan seperti itu. Masih ada. Iya. Masih ada yang dia percaya aja anaknya kesini minta duit, ya masih percaya dia. Masih percaya. Ini yang akan kita ingatkan kepada orang tua, apakah ayah, ibu, nenek, eteknya, mamanya ya. Nah, semua itu diingatin lagi gitu. Kembali ke fungsi, kalau di Minangkabau kan ada kearifan lokal kita, itu ada bundu kanduang, ada mama, apa fungsinya bundu kanduang itu? Apa fungsi mama di keluarga? Itu harus kita kita fungsikan kembali. Kalau dulu mama itu kan kita takut kan? Takut. Kalau mama matanya aja ya itu kita fungsikan supaya program-program yang sudah dibuat oleh orang tidak bertanggung jawab itu tidak nyata. Tidak nyata ada, tidak bisa kita tangkal lah dengan ini gitu. Tapi harus bersama. Tidak bisa sendiri, harus pemerintah harus ikut. Masyarakat harus hadir gitu. Kita semua harus ada gitu. Untuk mereka. Jadi waktu saya dulu slogannya kan anakku, anakmu, anak kita semua. Jadi kita harus merangkul mereka, siapapun. Karena begitu tinggi kota pendidikan, siapapun anak yang ada di kota itu anak kita gitu. Walaupun mereka orang dari Pasaman, dari mana lah, bukan penduduk tinggi, itu anak kita. Karena mereka itu akan tinggal di sini, mereka akan bergaul dengan anak kita. Kalau mereka membawa pengaruh buruk, mereka dibiarkan dan terpengaruh hal yang tidak baik, mereka akan menularkan anak-anak kita yang lain. Gimana sih cara ibu menggait para kayak kita Minangkabau ya bu ya? Ada mama terus yang berperan di situ, bisa nggak mama ini benar-benar berfungsi dengan baik untuk kemenakan? Jadi di kami yang mengajarkan. Oh, yang mengajarkan atau peserta juga? Mengajarkan aja. Yang menjadi narasumber itu ada bundu kanduang. Jadi fungsi seorang perempuan di rumah itu secara adat Minangkabau itu apa? Jadi bundu kanduang yang menerangkan. Ada fungsi mamak dan kemanakan itu di kita ajak Elkam untuk menyampaikan ke peserta gitu. Jadi yang kita takutkan itulah adanya sekelompok ya orang gitu yang ingin meng-LGBT-kan usia produktif kita. Kalau mereka sudah masuk dalam kelompok itu ya susah untuk menariknya mereka normal kembali. Kadang-kadang mereka menjadi simpanan. Mereka kuliah di Bukit Tinggi, mereka jadi simpanan. Bapak-bapak, bayangkan laki-laki jadi simpanan bapak. Wow, iya bu ya. Tidak perempuan aja, ada seperti itu kejadiannya. Ibu sejauh mana sih ibu sudah menelusuri penyebab dari kayak si bapak-bapak ini kan udah bapak-bapak ibu. Palingan mereka juga udah punya keluarga, punya anak ya kan. Jadi begini, dari anak-anak yang kenapa kita tahu gitu ya. Kebetulan kita waktu di PKK dulu kita kerjasama dengan Kemenak, Kementerian Agama yang ada di Kota Bukit Tinggi. Kemudian kan ada penyuluh agama. Nah, kami kerjasama juga MOU dengan penyuluh agama melakukan misalnya maghrib mengaji, lansia mengaji. Sekarang tuh udah jalan tuh perguruan banyak tuh sampai sekarang. Dan saya pun ikut juga lansia mengaji gitu kan. Ikut. Kemudian
di antara narasumber penyuluh agama ini kan kita juga dekat gitu, cerita Bu Ros di samping memberikan mengajar kami tahsinan, apa aja kegiatan, ternyata beliau juga mendampingi anak-anak yang mulai mau sadar gitu untuk kembali ke normal. Anak-anak yang LGBT ini. Bu Ros cerita ke saya, ini Bu, ini masalahnya gitu. Ternyata orang tua mereka tidak ada yang tahu loh. Tidak ada yang tahu. Kemudian mereka kan ada tuh yang udah sadar menikah. Nah, lahir yang tahu loh. Tidak ada yang tahu. Kemudian mereka kan ada tuh yang udah sadar menikah. Nah, lahir anak. Pas waktu anaknya lahir, dokter tahu kok HIV gitu. Anak. Dan istrinya juga. Setelah dia tentu curiga lah dokter, apakah istrinya pembawanya suaminya. Dia bebek aja, ternyata waktu dulu pernah suaminya kelompok LGBT, tapi dia sadar ternyata dia udah kena HIV dulu, menikah. Serumit itu ya Bu ya. Bayangkan, itu sangat panjang loh. Panjang masalah itu. Sangat itu panjang makanya saya mengadakan parenting pranikah itu agar remaja-remaja yang akan menikah itu harus memeriksakan kesehatan. Akhirnya pernikahan mereka bubar loh setelah itu. Yang si istri bisa cerai, bisa. Nah, jadi memang di samping kita menyelamatkan bangsa, anak bangsa ya, anak-anak kita, tentu kita sadar bahwa mereka adalah generasi muda. Mereka ada modal kita untuk masa depan kita kan. Mereka lah modal kita untuk masa depan. Kalau aset kita ini tidak kita jaga, mau jadi apa kita kan? Ini aset loh, aset apa? Anak-anak muda ya Bu. Muda hari ini. Itu aset yang nggak bisa kita tukar ganti dengan apa aja gitu. Apakah kita biarkan pengaruh-pengaruh tersebut? Ini panggilan hati buat orang tua, ibu, ayah dan juga minimal orang dewasa ya Bu yang udah tahu perannya hari ini. Kita rangkul kembali untuk memerankan fungsinya untuk dari 2018 ya Bu ya. 2018. Kalau menurut Ibu nih udah seberapa besar sih pengaruh atau dampak positif dari sekolah keluarga ini ada di Kota Bukit Tinggi? Sebenarnya untuk merubah perilaku ya, ini kan perilaku. Nah, itu nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang dan tidak bisa kita ukur pas kita laksanakan setahun 2 tahun kan baru 3 tahun kita melihat dampaknya ada gitu. Kita nggak bisa mengukur setahun 2 tahun karena merubah perilaku itu butuh 5 sampai 10 tahun. Dampaknya itu hasil remaja itu. Dampaknya itu memang itu yang selalu dulu waktu zaman Pak Ramlan saya ingatin juga ke semua SKPD yang membantu melancarkan sekolah keluarga. Kadang mereka hasilnya nggak ada gitu. Benar, sekolah keluarga yang kita dirikan kegiatan ini nggak bisa seperti membeli telapak tangan hasilnya nampak seperti Pak Wali bangun kantor lurah 3 bulan langsung menjulang, ya kan, kantor Satpol PP, rumah sakit misalnya, cuman berapa kan berdiri kan. Ini nggak bisa kita lihat seperti itu. Manusia ya. Ini merubah sikap kita aja sedikit aja susah kan. Yang biasanya kita misalnya pakai kerudung sini, pindahnya sini mungkin. Itu butuh waktu juga. Kan kebiasaan itu kan. Apalagi kita merubah, butuh kesabaran, butuh biaya, butuh semuanya kita harus, semua kekuatan itu harus ada. Gitu. Dan ini dari segi biaya kayaknya emang ini baru kan Bu, adanya setelah Bapak menjabat kan Bu ya programnya kan. Otomatis biayanya ya dianggarkan oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Di tahun yang 2019 anggarkan, 2020 dan sekarang saya nggak tahu juga gitu ya. Bagaimana kelanjutan, mudah-mudahan dilanjutkan. Mudah-mudahan dan ini saya sangat tertarik sekali dan juga pengen loh ya Bu ikut sekolah keluarga itu. Ya banyak yang waktu itu kan banyak ketemu dengan orang Pemda ya. Bu, kami kan juga butuh gitu. Ya udah datang aja di kantor gitu kan. Datang ke kantor ya. Lembar gitu. Karena intinya sebenarnya ini adalah parenting. Jadi waktu saya turun ke TK, ke SD, SMP juga
saya harapkan juga kepada guru-guru untuk secara rutin ya berkala mengundang orang tua murid. Iya. Ya kan, memberikan ya ini agar yang kita ajarkan ke anak dan orang tua itu sama gitu. Sejalan ya. Sejalan gitu. Harus seperti itu. Karena fungsi pendidikan itu tidak bisa hanya ada guru dan murid. Ada guru, ada murid, ada orang tua, ada masyarakat, ada pemerintah. Harus jalan 5 ini. Kalau satu aja nggak bisa tercapai. Iya. Sebenarnya. Mudah-mudahan. Dan kayaknya udah jalan juga. Saya pernah baca kayaknya udah jalan juga. Jalan, nah, kedepannya bisa memberikan